Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Hari ini kita berada di Kabupaten Boyolali, tepatnya di Kecamatan Cepogo, dan di belakang kita sudah ada petirtaan Cabian Kunti. Jadi petirtaan ini sudah lama sekali sebetulnya teman-teman, era Mataram kuno, dan petirtaan ini terdiri dari 7 sendang. Jadi 7 sendang ini dibagi 2 wilayah. Ini yang di belakang saya, nanti ke belakang ini ada 3 sendang: sendang Jangkang, sendang Sito Lerep, dan sendang Sito Topo. Kemudian di seberang jalan itu ada Kuntilanang, sendang Panguripan, sendang Waton, dan sendang Sembojo atau sendang Kembar. Nanti kita bisa lihat ke sana satu persatu, kita lihat jadi betapa indahnya tempat ini, dan ini masuk ke situs budaya. Sendang pertama yang akan kita bahas adalah sendang Jangkang. Jadi kita tidak akan eksplor lebih banyak karena sendang Jangkang ini tidak dipergunakan lagi oleh warga. Jadi ini sudah ditutup sama kayak semacam semen. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Teman-teman, ini sendang kedua. Sendang kedua ini diberi nama sendang Sito Topo. Jadi sendang ini betul-betul mewakili petirtaan yang sesungguhnya, karena terdapat 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pemuncak di sini. Dengan sebenarnya ini harusnya ini semacam kayak kala muka atau kala marai taruh di sini seharusnya, tapi mungkin karena belum sempat diukir, jadi tempatnya memang mata air ini terus keluar dari tanah, karena ini salah satu mata air tanah yang ada di sini. Luar biasa teman-teman. Jadi terdapat relief-relief yang kosong di sini, sangat disayangkan nih teman-teman. Kita langsung ke sendang berikutnya. Baik teman-teman, ini sendang ketiga. Ada tulisan di situ namanya sendang Palerepan. Jadi sendang ini adalah bintangnya di situs Cabian Kunti ini. Jadi di sini bintangnya ya sendang ini. Mengapa saya bilang begitu? Bukan tanpa alasan. Karena kalau teman-teman nanti bisa lihat, terdapat beberapa relief cantik di sini. Juga ada relung kosong yang harusnya di situ itu ada arca dewata. Sedangkan tadi saya mencoba untuk berkomunikasi dengan juru pelihara di sini, beliau tidak tahu relung kosong itu isinya dewa siapa, beliau juga tidak tahu. Jadi berbagai macam relief flora dan fauna. Ada juga agak sedikit heran, tadi di balik candi ini terdapat relief semacam geometri. Jadi lucu, unik, sangat indah, sangat cantik. Bila teman-teman lihat di sini, kita urutkan saja. Jadi ada semacam kayak relief burung di sebelah kanan dan kiri. Kemudian ini kalau teman-teman lihat, ini semacam tempat untuk relung arca dewa. Di sebelah kiri, bila teman-teman lihat itu ada
itu semacam kayak putri. Sedangkan di sebelah kanan ini semacam kayak putra. Wallahu alam. Mungkin zaman dulu ketika sendang ini dibuat untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Dan saya menyaksikan ini sesuatu yang luar biasa yang saya tidak temukan di beberapa candi adalah setiap burung itu membawa makanannya sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada, maaf ini ada patung raksasa. Dia juga membawa makanannya sendiri. Dia membawa daging, dan yang sebelah kanan dia membawa tulang. Kita lihat sebelahnya lagi. Ini ada balik manusia. Ini laki-laki. Kalau teman-teman bisa lihat, itu membawa semacam kayak tumpeng atau sesaji. Demikian halnya ketika kita lihat dari sebelah kiri, burung membawa makanan, kemudian ada tiga perempuan itu di depannya itu membawa semacam kayak sesaji, entah itu tempeng dan sebagainya. Intinya di sini melambangkan kemakmuran yang luar biasa yang diberikan kepada relung kosong ini, terus isinya Arca Dewata. Ini sangat cantik dengan 5 pemuncak di situ, luar biasa. Tangan-tangan jahil manusia yang membuat Arca Dewata ini hilang. Kita akan ke sendang berikutnya. Sendang keempat, teman-teman, yang akan kita bahas di sini adalah sendang penguripan. Sendang ini cukup unik. Banyak batu andesit yang ada di sini. Dan ketika saya duduk di sini, saya seperti diajak flashback ke entah itu beberapa ratus tahun yang lalu. Hampir semua air di sini itu habis, tetapi hanya sendang ini yang masih terdapat sumber air tanah yang sangat melimpah ruah. Jadi saya melihat ini semacam kayak antrian orang itu untuk mengambil air. Ini sangat ajaib kalau buat saya, teman-teman. Sendang berikutnya, di sini ada sendang lanang. Jadi setelah kita dari sendang penguripan yang namanya urip itu Yono Lanang urip. Ini sendang lanang. Jadi sendang lanang ini sedikit kurang tertata ya teman-teman. Sedikit kurang tertata, sedikit kurang rapi kalau menurut saya daripada sendang yang lain. Ini agak aneh. Saya duduk di sini itu semacam beserta ada kamera di situ. Ini ada sesosok ular yang melingkari kita. Saya tidak tahu maksudnya apa. Ya mungkin sebesar ini. Dari tadi sebetulnya mencoba berkomunikasi, tetapi saya anggap ini sesuatu yang biasa dan mengejar kita sampai ke sini. Nah, nanti akan kita lihat apa maksudnya. Jadi teman-teman, sendang ke-6 yang diberi nama sendang keputren. Habis dari sendang lanang, sekarang sendang keputren atau perempuan. Jadi bangunan ini bangunan baru. Jadi tadi saya coba berbicara dengan juru pelihara. Ini direstorasi sekitar tahun 2019. Dan yang saya pertanyakan adalah lubang-lubang seperti ini
Jadi banyak lubang. Jadi versi bapaknya tadi, juru pelihara, terbiasa untuk mencuci menggunakan lerak. Jadi kalau lerak itu memang dipukul-pukul. Saking seringnya mengakibatkan terjadi banyaknya lubang ini, teman-teman. Bangunannya bangunan baru ini. Tempat ini yang sedikit mencuri perhatian saya, teman-teman. Jadi di antara sendang-sendang tadi, kenapa ada pagar yang membatasi tempat ini? Saya melihat di sini ada orang yang sedang duduk bertapa. Siapa itu? Wallahu a'lam. Jadi beliau sangat bertapa dan sangat terganggu dengan kedatangan tim pada sebuah koma. Jadi mengapa dari tadi saya dan tim itu semacam kayak diikuti ular terus menerus, yang menurut saya kami dilarang untuk ke tempat ini di titik ini, karena orang bertapa di sini sudah, yang kata si ular tadi, sudah lebih dari 600 tahun beliau bertapa. Sedangkan sendang yang satu lagi atau sendang terakhir itu berada di balik kebun atau di balik bukit ini. Jadi nanti akan coba kita telusuri, teman-teman. Baik teman-teman, ini sendang terakhir yang diberi nama sendang Sembojo atau sendang kembar. Jadi ini letaknya berbeda dari 6 sendang yang lain, dan di sini tidak kalah mencekamnya, teman-teman, luar biasa. Jadi bahannya tetap batu andesit, dengan, kalau nanti bisa teman-teman lihat, ada 2 relung kosong yang harusnya itu arca dewa di situ. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, bisa bergeser, ini bangunan asli. Jadi ini asli, sedangkan yang kosong ini itu semacam kayak hasil restorasi baru. Saya jadi membayangkan bagaimana cantiknya bangunan ini ketika masih utuh dengan 8 semacam kayak pemuncak, itu ada 8. Sangat indah. Sedikit pesan dari saya, teman-teman, biarkan tempat-tempat seperti ini tetap lestari. Jangan pernah diganggu, jangan pernah dirusak, karena tugas kita sebagai anak cucu hanya menjaga. Itu teman-teman, sedikit cerita explore sejarah hari ini. Jangan lupa berdoa dimanapun kalian berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.